Kenapa tanaman itu boleh? Tanaman bawang merah maksudnya di sini ya. Tadi dalam mukadimah awal saya sebutkan ada mengutip firman Allah, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini terkait dengan adanya pencemaran. Tadi dikatakan sama Mas Gusman bahwa kenapa di Brebes itu banyak sekali ladang berpindah. Banyak sekali mereka petani yang sudah enggan, tidak mau lagi menanami tanahnya mereka, lahannya mereka, sehingga lebih cenderung mencari lokasi lain. Jawaban pertama, karena rata-rata orang Brebes membudidayakan bawang merah itu tidak multikultur, dia monokultur, dalam arti bawaan terus dari tahun ke tahun, sehingga hama dan penyakit tanaman bawang merah di sana tidak terputus siklusnya. Maksudnya begini, kalau nanam bawang merah lagi sampai setahun full, itu hamanya masih terus di situ, masih berkembang biak di situ. Hama bawang merah adalah Spodoptura litura, ulat Dayak yang warna coklat kehitaman, Spodoptura exigua, ulat Dayak yang warna hijau yang ada di dalam daun. Kemudian ada juga penyakit yang disebabkan oleh spora virus spora destruktor, embun dulu. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh jamur fusarium sehingga jadi buler. Nanti nyampe ya, jawabannya nyampe ke sana nanti. Nah, banyak hal yang itu terjadi, penyakit dan hama itu terus akan berulang jika tanaman tidak dilakukan rotasi tanam. Lahan tidak dilakukan rotasi tanam. Jadi hanya tanaman bawang merah selama setahun penuh, 2 tahun penuh, 3 tahun penuh. Dan ada rolling, ya, tidak ada rolling, tidak ada tanaman lain, tidak ada tanaman pengganti setelah bawang merah. Nah, ini memungkinkan hama dan penyakit itu tidak terputus siklusnya atau tidak mati. Penyakit itu tidak mati, seperti penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jamur yang membuat penyakit atau jamur yang kita kenal dengan jamur patogen itu tidak bisa mati, terus tumbuh, terus ada di dalam tanah. Kemudian hama seperti Spodoptura litura yang tadi saya bilang, yang dari kaper itu ya, itu kan pada waktu malam hari dia meletakkan telur, kemudian telur itu menetas selama kurang lebih 3 hari saja menetasnya. Nah, kemudian langsung memakan daun tanaman, bahkan kadang sampai umbi. Nah, karena posisi kita dalam menyepre atau mengantisipasi atau menanggulangi hama ini tidak bersamaan, maka ini juga menjadi kendala. Ini kalau saya bicara tadi menyanggah apa yang dikatakan Mas Gusman yang di Brebes. Kenapa mereka banyak sekali yang ladang berpindah mencari daerah lain? Karena sudah istilahnya itu males melakukan budidaya di lahannya sendiri. Malesnya karena dia tidak mau mengembalikan tanah kembali ke alam. Terus menerus dia support dengan sintetis. Nah, sementara sintetis itu efeknya adalah jangka panjang ke tanah yang jadi tidak subur. Nah, jadi residu atau efek dari pestisida, efek dari pupuk-pupuk kimia yang berlebihan saya katakan. Pupuk kimia bagus, tapi jika kita aplikasinya terlalu berlebihan, maka itu pun akan menjadikan penyakit di lahan kita, dan tentunya kalau kita punya tanaman kena imbasnya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan, kenapa bulir?
banyak faktor yang menyebabkan bulen. Ya, bisa dari benih. Ya, benih ini bisa macam, ada dari bibit umbi, ada dari biji. Kemudian bisa juga disebabkan dari agroklimat atau kondisi cuaca yang ekstrim, yang tidak menentu, mungkin selama 1 minggu hujan terus menerus. Kemudian bisa jadi yang ketiga adalah pengolahan lahan yang tidak sempurna. Saya katakan tidak sempurna begini. Selama bertahun-tahun mungkin panjenengan Bapak Ibu sudah mengaplikasikan, sudah menggunakan pestisida kimia dan pupuk kimia mungkin secara berlebihan, sehingga menjadikan tanah menjadi keras. Kenapa tanah itu menjadi keras? Karena banyak mikroflora dalam tanah, mikroorganisme yang bakteri yang ada di dalam tanah itu mati. Ya. Karena mikroorganisme banyak yang mati, padahal mikroorganisme inilah yang menyuburkan tanah, dia yang mengurai bahan organik. Nah, karena matinya mikroba-mikroba ini tidak lagi bisa mengurai bahan organik di tanah, tidak lagi bisa mengurai menyuburkan tanah, akhirnya tanah itu keras dan tandus, sehingga tanah tidak memiliki pori-pori, tanah kurang memiliki porositas yang bagus. Karena kehidupan tanaman ini memerlukan tanah yang berpori supaya ada sirkulasi antara oksigen di dalam tanah melalui air tadi, kita sebut dengan hidrogen. Nah, jika porositas ini tidak bagus, maka tanaman apapun juga akan sakit. Contohnya seperti ini. Panjenengan habis makan dan minum. Kalau orang sehat biasanya habis minum, habis makan itu keluar keringat. Dia pasti. Nah, tapi habis makan, habis minum tidak keluar keringat. Nah, kira-kira sakit tidak itu? Dan tidak bisa BAB. Wah, apalagi itu tidak bisa BAB ya. Nah, pasti sakitnya kuadrat. Sana berarti tidak ada sirkulasi. Nah, kalau kita saja habis makan, habis minum, tidak bisa keluar keringat, tidak bisa BAB, bagaimana seandainya tanaman? Tanaman yang kondisinya seperti itu juga pasti akan sakit. Tidak bisa tersirkulasi oksigen yang ada di dalam tanah. Kenapa? Karena tanahnya keras, tanahnya tandus. Porositas itu maksudnya pori-pori, remah. Ya, makanya kenapa ya, saya udah kenceng ngomongnya, jadi tidak perlu ini sebenarnya. Oke. Kenapa kenapa tanah itu bata? Tadi ya sudah saya sebutkan bahwa residu bahan kimia. Nah, supaya tanah itu tidak bata, makanya harus diolah. Jadi SOP, standar operasional prosedur untuk tanam bawang merah atau tanaman-tanaman yang lain, itu wajib tanahnya diolah dengan baik. Nah, pengolahan yang seperti apa? Satu, ya, ini saya urut tadi. Pengolahan tanah yang baik adalah yang sesuai SOP. Kita harus lihat cek pH tanah. Apa itu pH? Power of hydrogen. Maksudnya gini, kalau kita tanam di tanah sembarangan, ya, istilahnya bukan lahan pertanian, yang di situ juga tidak dilakukan pengolahan lahan, maka mungkin hasilnya akan biasa-biasa saja, karena standarnya bukan standar produksi. Tapi kalau mau di lahan, mau tidak mau harus dilakukan pengolahan lahan yang benar. Salah satunya pertama, sebelum step kita tebar dolomit, sebelum kita mengolah membalik tanahnya, itu kita cek dulu yang terpenting adalah pH. pH ya, bukan pH ya. pH, beda ya, P sama B. Nah, P ya, jangan salah. Jadi mengecek pH itu kenapa penting? Nah, inilah tadi nanti sampai
sampai pertanyaan kenapa boler? Ini dari sini. Makanya jangan ngantuk ya. Jadi harus didengarkan benar-benar. Karena ini nanti jawabannya. Boler itu juga disebabkan dari yang awal ini, pengolahan tidak benar atau kurang benar. Karena awal-awal sebelum kita waktu kita mengolah lahan, kadang orang males untuk menabur kalsium. Ya. Kadang males menabur kalsium. Padahal kalsium itu penting. Ya, kalsium itu penting. Dalam hal ini dolomit ya, kalsium oksid dan magnesium oksid berupa oksida aja sudah siap serap. Kenapa kalsium itu penting? Nah, ini nanti gerbang utama nutrisi atau pupuk itu bisa diserap oleh tanaman itu di dalam tanah harus ada kalsium. Kalau tidak ada kalsium atau kondisi keberadaan kalsium ini terjadi defisit, terjadi kekurangan, maka nutrisi makro seperti N, P, K dan lain-lain itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena nanti tanaman itu akan lebih menyerap aluminium yang ada di dalam tanah, zinc yang ada di dalam tanah, mangan yang ada di dalam tanah lebih banyak daripada nyerap makro. Nah, masalahnya jika nanti tanaman itu menyerap aluminium yang ada di dalam tanah itu lebih banyak, maka tanaman keracunan. Maka ujungnya daun itu akan terlihat putih dan akhirnya kerdil. Nah, mungkin di sini sampai sini panjenengan yang sudah nanam itu bisa melihat tanamannya. Adakah tanaman yang seperti saya sampaikan? Nah, nanti monggo jenengan cerita ya, saya akan bantu kasih solusinya. Nah, kembali ke kalsium. Karena pentingnya kalsium itu sangat urgent sekali, karena dia sebagai pintu masuk diserapnya nutrisi makro, maka orang mau nanam tanaman budidaya, khususnya bawang merah, itu wajib menggunakan kalsium. Jika, ya ada catatan, kenapa harus menggunakan kalsium? Jika pH tanahnya rendah, yaitu di bawahnya 5 atau di bawahnya 6. Karena kalau tidak diberikan kalsium nanti, itu efeknya akan panjang. Ya kena boler lah, ya kena antraknosa lah, ya. Itu banyak sekali. Karena tadi jamur itu habitatnya, ada tempatnya, suka berkembang di tempat lembab. Selain lembab, jamur itu berkembang pada posisi kondisi pH asam. Jadi kalau tanahnya jenengan lembab, tanahnya jenengan itu asam pH-nya, sudah jelas mudah sekali jamur menyerang. Sehingga Pak, mudah sekali di antara jamur-jamur itu terjadi ada jamur fusarium yang akan membuat tanaman jenengan boler. Kenapa kok boler? Karena satu, ya tadi tanaman tidak bisa mengambil nutrisi, satu, kelembapan tinggi dan asam itu jamurnya nyerang. Kalau udah jamur nyerang ke sel jaringan tanaman, nah ini secara teknis ya. Kalau udah jamur menyerang ke tanaman sampai ke daun, sebenarnya tanaman itu ingin teriak. Tapi karena tidak punya mulut, dia menunjukkan fisiknya ya, tanda-tanda yang harus kita baca. Oh, berarti tanaman ini boler butuh ini. Berarti seharusnya harus seperti ini. Nah, begitu Pak. Jadi kalau kita hanya tahu boler ini kenapa ya, langsung dicabut. Nah, padahal boler itu bisa disembuhkan. Nah, nanti tergantung penyembuhan ini efektif tidaknya, itu tergantung nanti berapa HST tanaman itu saat dilakukan pengobatan. Kemudian kita juga harus lihat bibitnya. Mungkin nanti soal bibit akan sedikit disampaikan juga sama Mas Kusman atau Mas Bonedi, karena beliau memang ahli bibit. Nah, ini yang saya sampaikan hanya sekedar garis besar budidaya ya, kendala-kendala yang ada. Nah,
Itu tadi secara gak langsung sudah saya bantu jawab kenapa buler. Nah, itu tadi salah satunya adalah pH tanah asam dan kelembapan tinggi, sehingga jamur Fusarium oxysporum atau Fusarium sp mudah menyerang. Itu yang diserang adalah akar, sehingga akarnya kadang dia lodoh, akarnya lodoh. Kemudian kalau sudah akarnya lodoh, bau. Nah, setelah bau, ada bakteri juga datang ke sana, berkembang biak, akhirnya busuk. Ya, kalau udah busuk udah berat itu. Kalau sudah busuk. Tapi kalau belum busuk, katakannya buler karena arteria coli atau bercak, itu mudah disembuhkan. Nah, busuknya itu seperti ini. Kalau biasanya bibitnya tua, kalau dia busuk, Fusarium bisa sembuh, dia bisa selamat. Tapi kalau umbi bibit yang ditanam itu masih muda, itu agak repot, ya, agak berat biasanya. Karena kadar air tinggi biasanya dia busuk duluan. Nah, di situ kemudian kalaupun Fusariumnya itu bisa tertangani gitu, tapi pada akhirnya walaupun bisa tumbuh tapi tidak maksimal, ya, tidak maksimal seperti itu.